Bapa Surgawi Tuhan, kami ucap syukur kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Kau saja yang memimpin semuanya ya Tuhan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya ingin lanjutkan ya khotbah yang 2 minggu yang lalu, yaitu jalan sendiri atau jalan Tuhan. Dan kalau 2 minggu yang lalu itu temanya adalah mengenai status kita di hadapan Tuhan, yang dari Tuhan. Yang kedua, yang hari ini adalah mengenai berkat dari Tuhan. Ya, itu memang selalu dari Tuhan itu cuma 2 hal ya. Dia memberikan dirinya sehingga kita menjadi anak, status kita anak yang ditinggikan Dia. Dan yang kedua, Dia memberikan yang Dia miliki. Datanglah kerajaan-Mu ya, yaitu yang Dia miliki, yaitu berkat dari Dia yang Dia miliki. Ya, ini yang kedua ini hari ini adalah yang kedua ya. Mengenai berkat atau kerajaan surga atau tanah perjanjian yang dari Dia. Oke, slide berikutnya. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar mengenai status kita di hadapan Tuhan. Oke, dan 2 minggu yang lalu saya kasih lihat gambar ini. Tidak ada masalah dengan keinginan kita untuk ditinggikan oleh Tuhan. Ya, tapi masalahnya adalah kalau kita ingin merencanakan atau kita berkehendak untuk bagaimana membuat Tuhan meninggikan kita. Pada waktu manusia itu berencana untuk meninggikan diri di hadapan Tuhan, itu adalah awal dari dosa. Ya, yang dilakukan iblis. Dan pada waktu rencana atau kehendak tadi dilakukan, itulah namanya perbuatan dosa. Ya. Jadi itu yang disebut jalan diri sendiri. Tidak masalah dengan keinginannya, tapi kesalahannya itu terjadi pada waktu manusia berkehendak atau berencana untuk membawa diri menjadi tinggi di hadapan Tuhan, dan kedua, melakukannya yang direncanakan tadi. Ya. Nah, jalan Tuhan 2 minggu lalu kita sudah lihat adalah di slide berikutnya adalah jalan Tuhan itu adalah Tuhan juga berkeinginan untuk meninggikan kita di hadapan Dia. Tidak ada masalah dengan ini. Tuhan juga berkeinginan untuk hal yang sama. Ya. Tetapi Tuhan caranya adalah dengan Dia yang berkehendak dan Dia yang berencana untuk melakukannya. Dan itu adalah awal dari berkat untuk kita. Ya. Dan lalu Tuhan melakukan atau berbuat atau bekerja, melakukan apa yang direncanakan atau yang dikehendaki Dia. Pada waktu terjadi, itulah berkat Tuhan terjadi. Ya. Jadi itulah yang namanya jalan Tuhan. Oke. Nah, sekarang minggu ini sekali lagi kita akan mendengarkan ya apa yang Tuhan katakan, bagaimana Tuhan memberkati kita. Ya. Nah, kita lihat dari Lot dan Abraham. Ya, 2 pribadi saudara ya. Tapi hasilnya beda. Kita baca. Di slide berikutnya adalah di Kejadian 13 ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham pada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gelambamu. Sebab kita ini kerabat. Ya, Abraham dan Lot adalah kerabat. Ya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ya, ya, itu adalah yang dikatakan oleh Abraham. Ya, nama Abraham sebelumnya adalah Abram. Ya, nah itu dia bilang kita kerabat dan dia tidak berkehendak, dia tidak berencana, dia menyerahkan semuanya kepada Lot dan pada situasi. Ya, itu yang dilakukan oleh Abram. Kau ke kanan, aku ke kiri. Kau ke kiri, aku ke kanan. Terserah. Dan dia adalah kerabat. Oke, nah slide berikutnya. Jadi di sini dikatakan Abram dan Lot adalah saudara seiman. Tetapi jalan hidup mereka berbeda. Ya. Abraham orang percaya, Lot orang percaya. Dua-duanya orang percaya. Orang Kristen lah kalau sekarang. Oke? Tapi jalan hidupnya berbeda. Oke? Lalu slide berikutnya. Baik Abraham dan Lot, kedua-duanya ingin diberkati. Ya. Tidak ada masalah. Kedua-duanya sama, ingin diberkati. Oke, slide berikutnya. Perbedaannya adalah Lot mengikuti kehendak
dan jalan diri sendiri. Ya, kita lihat di ayat Kejadian 13 ayat 10 di slide berikutnya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Jordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, jadi kita lihat ya, Lot itu melayangkan pandangnya. Jadi Lot itu waktu dia berencana membuat dia melihat ke semuanya. Jadi Lot itu merancang rencana diri sendiri untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dikatakan waktu dia melihat ya seluruh lembah Jordan itu banyak airnya. Dikatakan seperti taman Tuhan. Jadi Lot itu berpikir, dia berencana, kalau saya ke lembah taman Jordan, karena banyak airnya, ini seperti taman Tuhan. Lot orang percaya. Ya, dia melihat. Ya, kalau saya ke sini, saya akan dapatkan berkat Tuhan. Saya berencana untuk mendapatkan berkat Tuhan. Saya melakukan ini, inilah cara Tuhan memberkati saya. Itu pikiran Lot. Disebut seperti taman Tuhan. Ya, begitu. Jadi Lot itu berpikir rancangannya akan diberkati seperti taman Tuhan. Lot membuat rencana untuk mendapatkan bagaimana cara Tuhan memberkati dia. Itulah Lot. Oke? Slide berikutnya. Ya, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot tidak tahu bahwa daerah yang dipilihnya akan musnah seperti Sodom dan Gomora. Lot tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Dia pikir seperti taman Tuhan. Oke? Lalu di Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Jordan itu, yang banyak air dan seperti taman Tuhan di pikiran Lot. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi sekarang Lot mengaktifasi rencananya. Mengaktifasi rencananya, melakukan rencananya. Ya, itu yang dilakukan Lot. Oke? Lalu Abraham di Kejadian 13 ayat 12 menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Jordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi Alkitabnya bilang Lot itu berkemah di mana? Di dekat Sodom. Ya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya. Jadi Alkitabnya itu secara di Perjanjian Lama pun udah bilang, pada waktu manusia berkehendak dan kemudian mengaktifkan rencana tadi, manusia tadi seperti Lot akan tinggal di dekat Sodom yang jahat. Ya, bukan Lot jadi orang jahat, bukan. Tapi dia akan dekat, tinggalnya dekat, nasibnya akan dekat, mirip dengan Sodom yang jahat. Mereka yang mengaktifkan kehendak diri sendiri. Ya, jadi rancangan diri sendiri itu membuat Lot mendekat ke Sodom yang jahat. Jelas sekali ya. Yang melakukan kehendak diri sendiri untuk mendapatkan berkat Tuhan. Lalu mengaktifkan atau bekerja untuk itu. Dia akan tinggal di dekat Sodom yang jahat. Dia bukan jadi orang Sodom, tapi dia akan menjadi dekat Sodom yang jahat. Oke? Lalu saat berikutnya. Kalau Tuhan tidak menolong Lot yang tinggal di dekat Sodom, Lot akan musnah bersama Sodom dan Gomora. Tapi di mata Tuhan, Lot adalah tetap orang percaya atau orang yang menerima kasihnya dan Tuhan melindungi. Jadi Lot tidak hancur bersama Sodom dan Gomora. Harta miliknya hancur di dekat situ. Tapi dianya enggak, tetap selamat. Ya. Lalu saat berikutnya. Abraham menerima kehendak dan jalan Tuhan. Kita lihat sekarang bedanya. Tadi yang Lot, sekarang Abraham. Oke?
Kita lihat sekarang di slide 17 berikutnya. Di Kejadian 13 ayat 14. Nah, sekarang lain. Ya, kita lihat apa yang terjadi pada Abram. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, ya, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Ya, Tuhan memanggil Abram untuk memandang, sama. Tapi ini kali dari Tuhan. Oke, katakan pandang kemana? Ke barat, ke timur dan barat, utara dan selatan. Ya, artinya ke seluruh jurusan di sekelilingnya, 360 derajat. Ya, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada turunanmu untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini, Tuhan yang berkehendak atau berencana memberkati Abram. Ya. Dan Tuhan sudah melakukan itu sebelum Abram meminta. Ya. Itu dari Tuhan. Oke, slide berikutnya. Ya. Dikatakan melihatnya kemana? Ke timur dan barat, utara dan selatan. Jadi ke arah manapun Abraham memandang atau pergi, ya, Tuhan memberkati Abram. Mau ke barat, diberkati. Mau ke timur, diberkati. Mau ke utara, diberkati. Mau ke selatan, diberkati. Mau ke barat dan kemudian ke timur, ke utara dan selatan, semuanya diberkati. Ya, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, semua. Jadi rencana Tuhan tidak tergantung pada pilihan Abraham. Kemanapun saja, berkati. Ya, akan kuberikan padamu dan kepada keturunan untuk selama-lamanya. Ya, itu kehendak Tuhan pada Abraham. Kemanapun Abraham melihat, sama aja. Abraham tidak bisa salah milih. Karena Abraham milih kemana aja diberkati. Abraham, orang Kristen yang bergantung pada kerajaan surga, yang bergantung pada kasih Tuhan, dan mendapatkan kerajaan surga, tidak bisa salah memilih. Karena dimanapun memilih, diberkati. Ya, yang bisa salah memilih adalah orang agamawi. Orang Kristen yang percaya akan kasih Tuhan yang sempurna seperti ini tidak bisa salah memilih. Kenapa? Karena kamu memilih yang mana aja, Tuhan memberkatimu. Oke? Slide berikutnya. Ya, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan padamu. Kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan yang akan bekerja untuk memberkati Abram. Rencana dan pekerjaan Tuhan itu besar adanya dan tidak tergantung pada kemampuan Abram. Abram mau kemana aja, Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan yang bekerja akan kuberikan. Berarti Tuhan yang bekerja. Ya? Ya? Oke, lalu slide berikutnya. Ya. Jadi, agamawi itu seringkali mengajarkan bahwa kita perlu mendengar suara Tuhan. Ya. Agar kita tidak salah memilih jalan dan jadi terkutuk. Jadi di dalam agamawi adalah kalau jalan ke kiri atau ke kanan. Salah milih jalan, kalau kamu ke kiri, ke kanan, salah milih kamu dikutuk, benar milih kau diberkati. Itu adalah wujud agamawi. Itu adalah wujud dari orang yang kurang percaya. Ini orang Kristen ya, yang kurang percaya bahwa kebesaran Tuhan bukan seperti itu. Kebesaran Tuhan adalah memberkatimu, baik kau ke kiri, ke kanan, ke barat, ke utara, dan selatan. Tidak dibatasi oleh pilihanmu. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kerajaan surga sekelilingmu. Tidak dibatasi oleh hanya ke kiri atau hanya ke kanan. Seperti yang agamawi sering ceritakan. Orang Kristen agamawi. Ya, bukan. Hasil dari agamawi yang tadi, karena mikirnya cuman, oh saya ke kiri, kalau saya ke kanan saya dikutuk, saya ke kiri saya diberkati. Karena mikirnya begitu, takut sekali. Jadi hasil dari agamawi adalah selalu ketakutan. Tetapi hasil dari yang mengerti kehendak dan jalan Tuhan yang seperti ini, kau tidak pernah takut. Karena dimanapun kau berada, kau tidak pernah kehilangan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan mengatasi segala kelemahanmu. Ya,
Mau ke barat, ke timur, utara, selatan, mana aja berkati. Mau piara domba, kambing, atau lembu, diberkati. Ya, karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Bukan yang seperti agamawi ajarkan. Oke? Ya. Lalu kita lihat slide berikutnya. Ya, ini di perjanjian baru ya. Ini karena penting untuk kita ngerti, ini bukan hanya di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru dikuatkan atau diingatkan hal yang sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Jadi orang agamawi yang kurang percaya tersebut tidak mengerti bahwa kehendak Tuhan untuk berkati kita berlaku dimanapun saja kita berada. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau, artinya apa? Pada waktu engkau lemah, aku tetap ada pada kamu. Dan aku kuat bisa mengatasi segala kelemahanmu. Karena dia Tuhan. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Manusia bisa berpikir saya salah jalan, pun tidak ada sama salah jalan, karena Tuhan berada di situ. Di mana ada Tuhan di situ, kesalahan jalanmu menjadi tidak salah. Ya, itu maksudnya. Jadi dimanapun juga kita memilih jalan, mau karir A atau karir B, mau jurusan sekolah A atau jurusan sekolah B, dan di dalam kelemahan kita, apapun juga, ada Tuhan yang menolong dan memberkati dan menyertai. Jadi di dalam orang yang mengerti kebesaran kasih Tuhan seperti ini, tidak ada kegagalan. Tidak ada salah milih jalan. Tidak ada kekalahan. Ya, itu seperti itu. Oke, lalu slide berikutnya. Ini di perjanjian baru dikuatkan ya. Ya, kita balik ke perjanjian lama, Abraham dan Lot. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Tapi tidak ada manusia yang bisa menghitung debu tanah. Ya, jadi kehendak dan pekerjaan Tuhan bagi mereka yang percaya akan kasih-Nya, ya, seperti itu, adalah sangat besar adanya. Tidak bisa dibandingkan oleh mata kepala kita. Jadi jangan coba membayangkan kebesaran berkat Tuhan untukmu. Karena yang kau bisa bayangkan masih kecil. Yang akan terjadi adalah lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Ya. Jadi kehendak dan pekerjaan Tuhan sangat besar adanya untuk meninggikan dan memberkati orang yang mau menerima kasih-Nya. Sederhana itu. Tuhan itu besar. Tidak bisa dibayangkan oleh orangnya. Yang kita hanya bisa tahu hanyalah setelah kita menerima. Kita nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi karena begitu besar, begitu tinggi jalan Tuhan. Ya, kita hanya tahu setelah kita terima. Dan nanti kita terima lagi yang lain, terima lagi yang lain gitu. Kita hanya tahu setelah kejadian. Nggak bisa dibayangkan sebelumnya. Ya, oke. Lalu slide berikutnya. Dikatakan, ini penting ya, bagaimana cara menerima kehendak atau jalan Tuhan. Yang pertama dikatakan, bersiaplah. Jalanilah negari itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan ini. Jadi apa yang perlu kita, Abram, atau kita perlu lakukan adalah perlu bersiap. Bersiap itu artinya apa? Percaya itu akan terjadi. Cuma percaya. Ya. Kemudian jalanin. Jalanin itu bagaimana? Coba kamu angkat berdiri, kamu jalan kaki. Ya berjalan tuh ya begitu. Bukan bekerja. Kita mau ambil air, mau minum, mau apa, jalan. Jalan tuh begitu. Jadi jalan itu sebetulnya hal yang normal yang manusia lakukan. Manusia semua ingin jalan. Ya. Manusia yang tidak ingin jalan itu manusia yang sebetulnya sakit. Semua manusia ingin bisa berjalan, ingin jalan. Oke? Jadi satu hal yang normal. Ya. Atau menerima. Cuman begitu aja. Perlu percaya dan lalu menerima kehendak dan pekerjaan Tuhan tadi. Cuman sesederhana itu. Ya. Oke, nah slide berikutnya. Ya.
Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Jadi Abraham tuh dapat hidup secara normal. Kamu sekolah, kamu belajar, kamu rajin, kamu sekali dan lalu itu percaya akan berkat Tuhan, ya, ya bersiaplah dan jalanilah hidup normal. Kamu makan, kamu tidur, kamu terserah, normal aja, ya, jalanilah, ya, dan percaya atau bersiaplah kepada Tuhan. Oke? Jadi Tuhan tidak mengharuskan ya Abraham untuk melakukan tindakan agamawi apapun juga. Ya, sama sekali. Hanya bersiaplah atau percaya, kemudian jalani hidupmu. Tidak ada agamawi. Nah, terus ya, saya terusin. Ya, slide berikutnya. Ya. Ini ayatnya tetap sama. Jalan negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri ini. Ini yang penting. Berkat Tuhan itu hanya bisa didapat dengan kita menerima pemberian Tuhan. Oke? Tapi ada kata-katanya. Ini yang saya mau yang banyak orang nggak ngerti. Ya. Jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Kalau kau terusin seluruh panjangnya, kau dapat semua. Kalau kau terusin lebarnya, kau dapat semua. Ya? Ngerti nggak? Ibaratnya kayak kita makan di buffet atau di apa yang bisa ambil semuanya. Kalau kau jalan terus, kau dapat semua. Kalau kau berhenti di depan, kau hanya dapat yang di depan. Kalau kau berhenti sampai di tengah, kau hanya dapat sampai di tengah. Nah, ini penting. Maksudnya apa? Pada waktu kau jalan, menjalani berkat Tuhan. Ini di sini coba you pikir. Artinya apa? Artinya ini gini. Yang rajin menerima akan menerima yang besar. Yang malas tidak akan terima yang besar. Rajin. Jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Kalau orang yang malas bilang, aduh panjangnya dan lebarnya. Capek saya. Oke? Orang itu dapat sedikit. Tapi kalau yang rajin, saya kerjain panjang dan lebarnya. Berapa kilometer saya jalanin. Ya, kau dapat semua. Tuhan memberkati yang rajin. Rajin apa? Rajin menerima berkat Tuhan. Beda ya. Kerajaan surganya sama, terimanya beda. Grace-nya sama, hasilnya beda. Kalau jalan kehendak diri sendiri, nol. Kalau jalan ikut jalan Tuhan, terima. Terus terimanya bagaimana? Kalau kamu percayanya, jalannya dengan rajin, kamu terimanya banyak. Kayak makan buffet. Sampai ujung, ya kamu makan semua. Kalau kamu berhentinya di depan, ya kamu cuma dapat di depan. Yang ngasih tetap sama. Yang nerima, rajin atau males. Makanya orang yang rajin dia hidupnya secara normal, kau diberkati. Bukan karena kehebatan kerajinanmu. Tapi kalau kau rajin menerima berkat Tuhan, kau akan terima banyak. Kalau kau rajinnya enggak, males, ya terimanya dikit. Bukan salahnya kerajaan surga. Jadi hati-hati ya. Ini resting, ini tidak kerja karena Tuhan yang masak, Tuhan yang nyediain semua. Tapi yang nerima, kamu terimanya berapa? Dan terima bukan bekerja ya. Ngerti nggak bedanya? Tipis. Jadilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri ini. Tuhan bilang, kuberikan semuanya. Tergantung kamu sekarang. Seberapa rajin kau menerimanya. Itu maksudnya. Banyak orang nggak tahu, saya sampaikan aja. Karena inilah jalannya Tuhan. Ya, oke. Lalu berikutnya, saya terusin. Ya. Setelah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap. Jadi Abraham percaya dan melakukannya. Kemudian Abraham itu menetap di dekat pohon-pohon Tarbatim di Mamre. Ya. Dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi di sini Abraham memindahkan kemahnya. Pada waktu kau mengerti kasih Tuhan seperti Abraham, kau tidak lagi merantau di dalam duniamu. Kau sudah pulang ke rumah Bapa. Memindahkan kemahnya. Kemah itu adalah rumah sementara ya untuk orang yang merantau. Ngerti nggak? Dia Abraham memindahkan kemahnya
dan menetap. Menetap artinya nggak pindah-pindah lagi. Kau berada di tempat yang kau diberkati. Kau selamanya menetap di situ. Tidak merantau di padang gurun lagi. Ngerti nggak? Lalu didirikannya mezbah di situ. Artinya apa? Di situ, di tempat kau diberkati itu ada damai sejahtera kau bersama dengan Tuhan. Ada mezbah, ada damai. Aku bersama dengan Tuhan. Itu. Abraham tidak lagi merantau. Abraham menikmati hidup damai dari Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Oke? Nah, terusin lagi ya. Ini perjanjian lama di dalam ya. Di situ dikatakan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin. Oke? Kalau bahasa Inggrisnya tuh tarbatin tuh namanya oak tree. Kalau bagi orang yang suka minum atau pernah minum anggur, perjamuan kudus anggur bener ya. Oak tree itu adalah tempat gentongnya anggur. Tahu? Tempat barelnya anggur. Oak tree, pohon tarbatin, itu adalah tempat menyimpan. Kayunya dipakai untuk tempat menyimpan anggur. Jadi kayu dari pohon tarbatin atau oak tree digunakan untuk menyimpan anggur. Anggur di Alkitab adalah lambang dari hidup berkualitas. Jadi Abraham tinggal di di Mamre dekat kemahnya itu menetap. Itu adalah menetap bukan hanya damai, tetapi sejahtera, menikmati hidup berkualitas. Karena ada sumber anggur di situ. Ngerti nggak? Itu maksudnya yang menerima kasih Tuhan, yang tidak pakai jalan agamawi. Ya, kalau Alkitab itu kayak begini ya, satu ayat udah cerita semua. Ya, oke. Lalu berikutnya, ya, Lot adalah wujud dari orang percaya yang masih dikuasai pemikiran agamawi. Dia percaya dan dia selamat. Lot tidak mati di Sodom dan Gomora ya, tidak kehilangan keselamatan. Untuk bergantung pada kehendak dan jalan diri sendiri. Ya. Lot menderita dari Sodom. Lot menderita, kemudian dari Sodom akhirnya dikatakan Lot pindah ke Zoar. Ya, Zoar dikatakan di Alkitab itu artinya kota kecil yang tidak berarti. Orang agamawi akan berakhir di tempat yang kecil tidak berarti. Tetap selamat, cuman hidupnya kecil gak berarti gitu loh. Tetap selamat, Tuhan mengasihi. Tapi karena dia menolak berkat kerajaan surga, menolak kasih Tuhan tadi, dia hanya berakhir di tempat kecil yang tidak berarti. Tapi Tuhan tetap mengasihi Lot, dan Lot akhirnya dibawa Tuhan ke gunung juga. Tapi setelah mengalami, kalau bahasa Inggrisnya long and winding road, gitu loh ya. Oke? Itu seperti itu. Ya, jadi saya mau sebelum saya lupa, saya mau kasih tahu ya. You dalam bekerja kehendak diri sendiri. Kalau you pilih mau makan steak atau mau makan gado-gado atau mau makan sate itu nggak apa-apa ya. Kalau you mau pilih baju merah, baju kuning, baju hijau itu nggak apa-apa ya. You mau pakai Grab atau Gojek itu nggak apa-apa ya. Yang dua hal yang Tuhan tidak mau kita lakukan adalah merencanakan bagaimana Tuhan bisa meninggikan status kita di hadapan Dia. Ngerti nggak? Yang kedua, merencanakan dan bekerja bagaimana untuk Tuhan bisa memberkati kita. Itu nggak bisa ya. You tidak bisa pakai pengetahuan baik dan jahat di pikiran kita untuk nyetel Tuhan. Untuk Tuhan mempromosikan kita. Dan kedua, tidak bisa menyetel Tuhan untuk Tuhan memberkati kita. Ngerti nggak? Tapi kalau you pakai itu untuk, oke, saya mau kursi warnanya hijau, merah, kuning, terserah itu ya nggak apa-apa gitu dah. Bekerja di situ tuh nggak apa-apa ya. Bekerja di situ. Oh, saya mau bikin merek kopi warnanya merah, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu tuh nggak masalah ya. Tapi jangan pakai kehendak dan pekerjaan diri sendiri untuk nyetel Tuhan. Bagaimana Tuhan meninggikan kita dan bagaimana Tuhan memberkati kita. Itu yang nggak bisa. Tangkap ya. Itu. Tapi dalam hidupmu ya kamu hidup normal aja gitu loh. Kalau kamu berasanya saya kegemukan ngurangin makan, ya silakan lah. Gitu loh. Ya, gitu. Kamu bekerja dan berkehendak sendiri nggak apa-apa di situ ya. Saya mau jelasin karena ini yang nggak boleh itu yang nyetel Tuhan, gitu ya, mengatur Tuhan. Oke. Lalu kita lihat ya Abraham apa yang terjadi. Abraham adalah wujud orang percaya, sama percaya. Yang percaya dan menerima akan kehendak dan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang berkehendak meninggikan Abraham,
Makanya Abraham tinggal di gunung dan Tuhan yang bekerja untuk itu, dan Abraham juga yang diberkati seperti tadi, hidup damai sejahtera, seperti dapat damai bersama Tuhan dan hidup dipenuhi dengan anggur, ya seperti itu ibaratnya. Jadi hidupnya adalah damai sejahtera karena kehendak Tuhan dan pekerjaan Tuhan akan membawa dia ke situ. Ya, itu terima aja dan rajin menerima ya, rajin hidup normal, rajin belajar, hidup normal, rajin kerja, hidup normal, dan percaya selalu kasih Tuhan. Nangkap ya? Itu begitu. Oke? Orang malas gak diberkati di Alkitab itu begini. Bukan kenapa? Dia kasih karunia berlaku di mana-mana. Ya betul. Tapi kalau kamu malas untuk menerimanya, ya nggak dapat. Gitu. Bukan yang ngasihnya nggak kasih ya. Gitu. Oke. Nah, oke. Lalu berikutnya, saya terusin. Abraham sama sekali tidak terkena dampak kehancuran Sodom dan Gomora. Sama sekali. Jauh. Dia di gunung. Jauh. Cuman lihat dari jauh. Gitu. Sama sekali. Ya. Karena Abraham berada di tempat yang tinggi bersama Tuhan, aman dan diberkati. Ya, seperti itu. Nah, ini saya sampaikan lagi ya, supaya kita ngerti, supaya jelas mengenai kehendak dan jalan diri sendiri. Ya, karena kita semua ada terkontaminasi oleh buah pengetahuan baik dan jahat di dalam tubuh kita. Jadi slide berikutnya saya tulisin ya. Ini kata kamar. Saya mau jelasin. Ini 3 slide terakhir, oke? Adapun ular ialah yang paling cerdik. Dikatakan di Alkitab, paling cerdik. Ya. Paling scheming, paling cerdik. Kalau di Alkitab itu katanya di bahasa Indonesia itu cerdik. Dari segala binatang di darat dan dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Cerdik gak? Kayak jualan tuh, putar dulu gitu loh. Cerdik. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau buat saya, scheming. Gitu loh. Ya, cerdik. Itulah manusia. Itulah orang bisnis. Itulah manusia. Semuanya punya gitu. Sekarang karena udah makan pengetahuan baik jahat, mewarisi kecerdikan tadi. Kalau saya dulu masih ingat di zaman sekolah tuh diajarin seperti kancil. Cerdik seperti kancil. Manusia tuh menang dari singa karena manusia tuh cerdik seperti kancil. Dulu kalau sekolah diajarin gitu. Jadi iblis itu mengajarkan manusia untuk mengadakan kecerdikan. Pengetahuan baik dan jahat untuk mendapatkan status dan berkat yang tinggi dari Tuhan. Ya, itu kecerdikan iblis. Ya, oke. Dan Adam dan Hawa mengikuti itu apa yang dikatakan iblis dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan Adam dan Hawa juga menjadi cerdik seperti iblis. Ngerti ya? Terkontaminasi tubuhnya. Lengkap ya? Kita semua di sini, termasuk saya, kita cerdik seperti iblis. Ya? Terus gimana? Udah terkontaminasi. Ya? Gimana? Ya nggak bisa apa-apa, udah di badannya toh. Oke. Nah sekarang kita lihat ya, di perjanjian baru. Jawabannya di perjanjian baru. Matius 10 ayat 16. Ini Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oke? Ini firman-Nya Tuhan ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Nangkep gak? Jadi Tuhan bilang, saya tidak menghukum kamu, Hongki, Rosma, dan semuanya yang sudah cerdik seperti ular. Ular itu buruk ya, iblis ya. Dia nggak hukum loh. Ngerti ya? Kan, kau yang sudah terkontaminasi kecerdikan seperti ular, tetap kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teman ada belakangnya. Tulus seperti merpati. Kalau orang agamawi, bacanya yang depan.
Dia bilang, iya kita harus cerdik seperti ular. Itu orang agamawi. Diajarinnya begitu, harus cerdik seperti ular. Aduh, gue bilang, nggak gitu. Ngerti nggak? Dik bilangnya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bener nggak? Firmannya begitu loh. Bukan saya yang tulis ya. Matius di Bible. Dan tulus seperti merpati. Jadi Tuhan mengajarkan kepada manusia yang telah memiliki kecerdikan, pengetahuan baik dan jahat. Sehingga bisa membuat jalan dan kehendak dan jalan diri sendiri. Untuk tetap bergantung pada rohnya. Atau kasihnya. Merpati adalah wujud dari rohnya. Wujud dari Roh Kudus. Wujud dari kasihnya. Oke? Yang seperti burung merpati. Ya, karena yang bisa membawa engkau ke tempat yang tinggi bukan kecerdikanmu seperti ular yang di bawah tanah. Yang bisa membawa ke tempat yang tinggi adalah merpati yang terbang. Ngerti nggak? Jadi Tuhan tidak menghukum kita karena kita mempunyai kecerdikan seperti ular. Tapi ular hanya bisa di tanah, di bawah. Yang bisa membawa kita ke tempat tinggi adalah kalau kita tulus seperti merpati. Tulus dibawa oleh roh Tuhan, dibawa oleh kasih Tuhan seperti Roh Kudus, seperti burung merpati ke tempat yang tinggi. Nangkep enggak? Tuhan tidak menghukum kecerdikan skimming kita. Tapi Tuhan bilang jangan bergantung pada itu. Bergantung pada ketulusanmu seperti merpati. Makanya Tuhan bilang, kau kukirim seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba gak cerdik lah. Domba itu punyanya ketulusan. Ngerti nggak? Domba itu gak cerdik. Domba tidak pernah ditulis binatang yang cerdik. Domba itu tulus. Ngerti nggak? Ayatnya nggak salah. Ayat ini berkata, meskipun manusia sudah terkontaminasi oleh kecerdikan seperti ular, aku tidak menghukum itu. Tapi aku berikan kau burung merpati, dan kau di dalammu Roh Kudus, Roh Tuhan, kasih Tuhan. Dan ikuti itu, tulus. Kau akan dibawa terbang tinggi. Bukan oleh kekuatanmu seperti ular, tapi oleh kekuatan burung merpati Roh Tuhan yang terbang tinggi. Itu maksudnya. Kehendak dan jalan Tuhan. Ya, oke? Jadi sekarang kita ngerti ya, di diri kita seperti ini. Ya, manusia tidak akan pernah mendapat status tinggi dan berkat dari Tuhan melalui kecerdikan, rencana, dan pekerjaan diri sendiri. Tidak pernah. Tapi status tinggi, ya, kau sebagai kudus, kau sebagai guru, kau sebagai apa, pelayanan apapun juga, ya, dan berkat hanya dapat diperoleh melalui pemberian. Maka kita hanya menerima, dia memberi. Ya? Dia yang ingin, yang sudah ingin meninggikan kita dalam segala hal, dalam kasihnya. Tulus seperti merpati. Ya, seperti itu. Gampang jadinya. Ya, jadi itu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita semua adalah seperti ini. Rajin menerima. Rajin percaya, rajin jangan macam-macam, menerima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal, siapapun juga. Di dalam segala kelemahan kita mau jalan ke barat, timur, utara, selatan, nggak peduli. Kita akan ditinggikan dan diberkati dengan luar biasa. Itulah kehendak dan jalan Tuhan. Ya, sekian, kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau menutup segala kesalahan kami ya Tuhan. Engkau menutup segala dosa kami. Engkau menutup segala kelemahan kami, segala kekurangan kami di dalam kasih-Mu. Dan di dalam kekuatan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan Kau ya Tuhan tidak pernah gagal. Kau selalu menang. Kau akan memberkati kami dengan luar biasa. Lebih dari yang dapat kami bayangkan. Karena itulah kehendak-Mu, itulah jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk bisa selalu mengingat Engkau, selalu mengingat kebesaran kasih-Mu. Dan kami bisa terus rajin untuk menerima, rajin untuk hidup dan bekerja dalam belajar dan seterusnya dalam secara normal, dan tidak mentuhankan apa yang kami miliki. Tapi kami memiliki hanya Engkau kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bisa bergantung terus pada ketulusan dari kasih-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.